Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 12 ingin menjelaskan materi tentang asuransi pengangkutan yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Nur Rifki, dengan NPM 2019 14500 dan rekan saya Salsabila Rahayu Pratiwi dengan NPM 2019 14500 Baik, saya akan menjelaskan pertama-tama tentang definisi asuransi. Nah, definisi singkat asuransi itu ialah istilah yang merujuk pada tindakan, sistem, ataupun bisnis yang bertanggung jawab atas penggantian kerugian untuk jiwa, properti, dan kesehatan dari kejadian tidak terduga seperti kerusakan, kehilangan, atau kematian. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asuransi pengangkutan. Nah, untuk asuransi pengangkutan itu adalah memberikan perlindungan atas kerusakan atau kehilangan objek atau kepentingan yang dapat dipertanggungan selama dalam pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain dengan alat angkutan darat, laut, maupun udara. Nah, untuk menurut para ahli tentang asuransi pengangkutan ialah Muhammad Nur Yanto, asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di masa yang akan datang. Membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung. Nah, jadi menurut M. Nur Yanto itu asuransi itu merupakan sebuah mekanisme perlindungan seperti itu. Nah, untuk yang kedua, menurut Abbas Salim itu asuransi itu adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil atau sedikit yang sudah pasti sebagai pengganti substitusi kerugian-kerugian besar yang belum terjadi. Jadi menurut Abbas Salim itu asuransi itu suatu kemauan yang menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang belum terjadi. Jadi hal kerugian kecil itu bisa menjadi sebagai pengganti atau substitusi untuk kerugian-kerugian besar yang belum terjadi, seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar pertanggungan asuransi. Nah, untuk yang pertama itu insurable interest atau kepentingan untuk diasuransikan. Yaitu seseorang yang mengasuransikan harus mempunyai kepentingan atau interest atas harta benda atau objek yang dapat diasuransikan atau insurable. Objek yang diasuransikan juga harus legal dan tidak melanggar hukum serta masuk dalam kategori layak. Jadi, menurut insurable interest atau kepentingan untuk diasuransikan, itu interest itu kepentingan, objeknya itu harta benda. Nah, yang diasuransikan itu insurable. Tapi objek yang diasuransikan itu harus benar-benar legal dan yang terdapat di undang-undang dan tidak melanggar hukum dan mempunyai kategori layak. Itu penjelasan tentang kepentingan untuk diasuransikan. Nah, untuk yang kedua, utmost good fight atau bisa disebut itikat baik. Nah, suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta-fakta material atau material fact mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Prinsip asuransi yang satu ini juga menjelaskan tentang resiko-resiko yang dijamin maupun yang dikecualikan termasuk segala persyaratan dan kondisi. Nah, jadi untuk utmost good fight itu atau itikat baik itu tindakan yang secara akurat dan lengkap semua fakta-fakta material gitu. Jadi prinsip-prinsip di utmost good fight itikat baik itu ya tentang risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan termasuk segala persyaratan kondisi. Jadi, nah sekarang yang ketiga, proximate cause atau disebut causal proximate.
Prinsip ini ialah apabila objek yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama kali harus dan akan dilakukan pihak perusahaan asuransi adalah mencari penyebab utama aktif dan efisien yang dapat menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus yang mana akhirnya menimbulkan kecelakaan tersebut. Nah, jadi untuk prinsip ini, proximate cause atau yang disebut causa proximal itu apabila suatu objek mengalami kecelakaan atau musibah, maka pertama kali harus dan dilakukan pihak perusahaan asuransi itu mencari penyebab utama musibah atau kecelakaan tersebut, karena pihak perusahaan itu menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus yang mana akhirnya menimbulkan kecelakaan tersebut. Jadi harus benar-benar perusahaan asuransi itu harus tahu ini penyebabnya apa, ini yang menimbulkan kecelakaan itu tersebut kenapa, seperti itu. Nah, untuk yang keempat, indemnity atau yang disebut ganti rugi. Prinsip asuransi indemnity ini juga memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa pihak perusahaan asuransi tidak berhak memberikan ganti rugi lebih besar atau lebih tinggi dari kondisi keuangan klien atau kerugian yang dideritanya. Jadi menurut prinsip yang keempat ini, indemnity atau ganti rugi memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa pihak perusahaan asuransi tidak berhak memberikan ganti rugi lebih besar atau lebih tinggi dari kondisi keuangan klien atau kerugian yang dideritanya. Jadi prinsip dasar pertanggungan asuransi yang untuk kelima nih, subrogation atau pengalihan hak atau perwalian. Nah, ini yaitu pengalihan hak dari tertanggung kepada penanggung jika si penanggung telah membayar ganti rugi terhadap si tertanggung. Nah, jadi untuk yang nomor 5, pengalihan hak atau perwalian. Nah, pengalihan hak nih dari tertanggung kepada penanggung jika si penanggung ini telah membayar ganti rugi jadi terhadap si tertanggung. Jadi seperti itu. Nah, untuk nomor 6 tentang contribution atau yang disebut juga kontribusi. Nah, yaitu bila pihak tertanggung mengasuransikan suatu objek ke beberapa perusahaan asuransi, maka akan ada yang dinamakan kontribusi dalam pemberian proteksi dari masing-masing perusahaan tersebut. Nah, jadi menurut prinsip materi yang ke nomor 6, contribution atau kontribusi itu bila pihak tertanggung mengasuransikan suatu objek ke beberapa perusahaan. Jadi orang yang tertanggung nih mengasuransikan ke objek terus memberi ke beberapa perusahaan asuransi, maka akan ada yang dinamakan kontribusi. Dan di sini ada macam-macam risiko asuransi. Dari masing-masing Yang pertama ada risiko murni atau pure risk. Pure risk adalah risiko bila itu memang terjadi pasti menimbulkan kerugian, dan apabila tidak terjadi maka tidak akan menimbulkan kerugian maupun tidak akan menimbulkan keuntungan. Nah, yang kedua ada risiko spekulatif atau speculative risk. Kebalikan dari risiko murni. Risiko spekulatif masih mengandung dua kemungkinan jiwa peristiwa yang dianggap risiko tersebut benar-benar terjadi. Yang ketiga itu ada risiko khusus atau particular risk. Risiko khusus adalah suatu risiko yang dampak maupun penyebabnya hanya mempengaruhi lingkungan lokal atau pribadi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Yang keempat, ada risiko fundamental atau fundamental risk. Dia itu kebalikan dari risiko khusus. Risiko fundamental akan menimbulkan dampak yang sangat luas. Risiko ini bisa disebabkan oleh faktor atau pihak tertentu seperti bencana alam, kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Yang kelima, ada risiko individu atau individual risk. Risiko individu adalah berbagai macam kemungkinan yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi kapasitas finansial seseorang, harta, kekayaannya, maupun risiko tanggung jawab. Yang keenam ada risiko harta atau property risk. Merupakan kerugian yang terkait dengan kepemilikan suatu benda akibat kehilangan, pencurian, ataupun kerusakan.
Dari macam-macam risiko asuransi tersebut terdapat contoh-contoh, yaitu pertama ada contoh risiko murni. Tipe risikonya risiko aset fisik. Definisinya, risiko yang terjadi karena kejadian tertentu berakibat buruk atau kerugian pada aset fisik organisasi. Ilustrasinya, kebakaran yang melanda gudang atau bangunan perusahaan. Yang kedua, tipe risikonya risiko karyawan. Risiko karena karyawan organisasi yang mengalami peristiwa kerugian. Ilustrasinya seperti kecelakaan kerja mengakibatkan karyawan cedera, kegiatan operasional menjadi terlambat. Risiko legal. Definisinya, risiko kontrak tidak sesuai yang diharapkan, dokumentasi yang tidak benar. Ilustrasinya, terjadi perselisihan sehingga perusahaan lain menuntut ganti rugi yang signifikan. Contoh yang kedua, dari contoh risiko spekulatif. Tipe risikonya ada risiko pasar. Definisinya, risiko yang terjadi dari pergerakan harga atau volatilitas harga pasar. Ilustrasinya, harga pasar saham mengalami penurunan yang mengakibatkan kerugian yang dialami perusahaan. Tipe kedua, risiko kredit. Risiko karena counterparty gagal memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Ilustrasinya, debitur tidak bisa membayar cicilan bunga hutang, sehingga perusahaan mengalami kerugian, piutang dagang tidak terbayar. Tipe risiko likuiditas. Definisinya, risiko tidak bisa memenuhi kebutuhan kas. Risiko tidak bisa menjual dengan cepat karena ketidaklikuidan atau gangguan pasar. Ilustrasinya, perusahaan tidak mempunyai kas untuk membayar kewajibannya, misal melunasi hutangnya. Tipe risiko operasional. Definisinya, risiko kegiatan operasional tidak berjalan lancar dan mengakibatkan kerugian. Kegiatan sistem, human error, pengendalian dan prosedur kurang. Itu contohnya. Definisinya, komputer terkena virus karena operasi perusahaan terganggu. Prosedur pengendalian perusahaan tidak memadai sehingga terjadi pencurian barang-barang yang dimiliki perusahaan. Nah, yang ketiga, ada contoh risiko khusus atau particular risk. Ya, akibat yang ditimbulkan tidak menimbulkan dampak yang luas. Contohnya itu pertama, ada kecelakaan pesawat. Yang kedua, tabrakan sesama mobil ataupun pengendara yang lain. Yang ketiga, kecelakaan kapal. Nah, yang keempat, ada contoh risiko fundamental atau fundamental risk. Risiko ini terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, longsor, dan tsunami yang mengakibatkan bangunan-bangunan rumah ataupun gedung itu hancur dan mengalami kerugian untuk asuransi. Nah, yang selanjutnya ada contoh risiko individu atau individual risk. Yang pertama contohnya ada cacat fisik atau cedera fisik. Yang kedua ada sakit yang berkepanjangan yang tidak bisa bekerja lagi akan mempengaruhi finansial diri sendiri dan tanggungan orang tersebut. Yang ketiga ada meninggal dunia. Jika kepala keluarga meninggal dunia dan tidak memiliki asuransi jiwa, maka akan berpengaruh pada finansial keluarga yang ditinggalkan. Nah, yang terakhir, ada contoh risiko harta atau property risk, yaitu pertama, ada kebakaran yang merusak harta benda di dalamnya, seperti ada televisi, kulkas, AC, ataupun benda yang lainnya. Yang kedua, pencurian kendaraan pribadi atau harta lainnya, seperti motor, mobil, dan lain-lainnya yang masih ada asuransinya dan mengakibatkan kerugian. Untuk materi selanjutnya tentang jenis-jenis kerugian yang diderita kapal. Nah, untuk materi ini mengarah ke kapal. Nah, banyak nih jenis-jenis kerugian yang diderita kapal. Untuk yang pertama, kebakaran atau ledakan. Nah, banyak kan yang kayak misalkan di berita atau di media-media umum lah, itu banyaknya kebakaran atau ledakan yang terjadi kapal seperti itu. Nah, untuk yang kedua, kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik. Nah, kalau untuk yang nomor 2 ini saya jarang untuk melihat kapal-kapal terdampar atau tenggelam atau terbalik. Saya melihat kapal-kapal yang ditenggelamkan atau terbalik itu kapal-kapal yang kapal ilegal gitu loh. Kapal-kapal ilegal yang kapal-kapal yang tidak menurut inilah, pokoknya intinya menurut undang-undang gitu loh, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, alat angkut darat tabrakan, terbalik atau keluar rel. Nah, untuk yang ketiga ini
masih ada alat angkut darat tabrakan terbalik atau keluar rel, seperti itu. Nah, kalau untuk yang keempat, dibuangnya kargo untuk menyelamatkan kapal. Kalau yang nomor 4 itu jarang ya, dibuangnya kargo untuk menyelamatkan kapal. Nah, untuk yang nomor 5, kerugian total per koli karena terlempar atau jatuh ke laut selama pemuatan atau pembongkaran barang dari kapal. Nah, untuk jenis-jenis kerugian dari kapal itu, yang paling menurut saya banyak dominan itu yang nomor 1, kebakaran atau ledakan. Nah, nomor 2, kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik. Nah, untuk yang 3 ini saya jarang melihat di berita atau di media-media sana, seperti itu. Faktor yang menentukan premi asuransi pengangkutan. Yang pertama, ada besaran kargo kiriman. Yang kedua, alat angkut yang digunakan. Yang ketiga, jarak dan rute perjalanan. Yang keempat, luasnya perlindungan yang diminta. Penutupan klaim asuransi pengangkutan. Penutupan klaim asuransi ialah jangka waktu klaim asuransi pengangkutan sangat dipengaruhi oleh penyampaian atas dokumen-dokumen yang diperlukan tersebut atau penyampaian dari laporan surveyor atau loss adjuster. Nah, yang terakhir ada prosedur klaim asuransi pengangkutan. Yang pertama itu prosedurnya ada 1. Surat tuntutan atau klaim resmi ke asuransi. Yang kedua, mengisi formulir klaim yang telah disediakan. Yang ketiga, surat berita acara kronologi terjadinya kerugian. Keempat, korespondensi dengan pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerusakan cargo atau ekspedisi, gudang, pihak pelayaran, dan lain-lain. Nah, yang kelima, ada polis asuransi asli. Oke, barusan saja saya dan teman saya sudah menjelaskan materi dari asuransi pengangkutan. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang mengerti dari materi tersebut, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Semoga video kami bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa subscribe, like video ini. Kami dari kelompok 12 izin pamit. Jika kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.